Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ya kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda nih. Tokoh pemuda yang ada di Bengkulu Utara, kemudian sudah menjajaki di berbagai aktivitas, agenda, kegiatan yang ada di luar dari Bengkulu Utara, pun juga dari luar provinsi. Nah, ini sudah ada di hadapan saya Mas Rangga Gusti Pangestu. Nah, gimana kabarnya Mas Rangga? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Sehat ya. Biasa. Oke, bagus. Nah, ini langsung aja nih, karena banyak juga yang sebagian bertanya-tanya tentang Mas Rangga dan bagaimana rekam jejaknya. Nah, kita boleh dulu mengulas nih dari awal perjalanan dari kecilnya dulu, di mana dari awal dulu, kemudian apa saja kesibukannya sampai sekarang menyelesaikan juga tadi. Nah, ya, boleh singkatnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Guru ya, luar biasa. Teman-teman, hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol nih di podcast Smart biasa. Ini salah satu sekolah yang kita perlu support karena punya banyak program yang kreatif serta inovatif. Nah, sebelum saya perkenalan, ini saya mau spill dikit. Dulu saya punya gebetan di Semanda, tapi udah cuma gebetan. Gebetan Pak Guru. Soalnya dulu Semanda itu kan terkenalnya cewek cakep-cakep gitu kan. Cuman itu dulu lah, lupakan. Nah, cuman sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal sama saya. Nama saya Rangga Gusti Pangestu, ya kebetulan saya lahir di Arga Mamur 2002, masih muda, kita tua. Masih muda, Kita tua. 19 Oktober 2009. Nah, kemudian saya SD itu di Sumberjo, sekarang kecamatannya Ulu Bali. Kalau dulu itu kecamatannya Tetap, yaitu pemakaran kecamatan. Kemudian saya di SMP itu saya di Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo. Tahu kan? Ya, Unit 10 Padang Jaya. Kemudian kalau saya SMA, SMK itu saya di Semeang. SMK 1 SMK 1 sini ya. Nah, mungkin Pak Guru banyak di Semeang ya. Nah, Semeang gimana? Saya udah diundang sama Semanda ini kok di Semeang belum diundang. Nih Semeang nih, Nah, ini ya, jadi alumni Semeang. alumni Semeang, jurusan multimedia. Nah, singkat cerita, saya itu punya cita-cita Pak Guru. Waktu itu saya punya cita-cita untuk bisa kuliah, tapi kuliah di luar Bengkulu. Nah, orang kan pasti pada nanya tuh, kenapa kok kuliah di luar Bengkulu? Padahal kan perguruan tinggi sama aja. Bengkulu juga ada, bahkan banyak. Nah, pada saat itu motivasi saya itu, saya ingin mendapatkan hal baru. Itu satu. Yang kedua, tentu kalau kita mempelajari sejarah ya, atau kan guru sosiologi, tentu kan banyak sekali membaca beragam sejarah. Nah, Pulau Jawa itu kan peradabannya jauh lebih dulu daripada Pulau Sumatera, terutama di bidang dan teknologi. Ya. Nah, pada saat itu saja di Pulau Jawa itu sudah menjadi pusat pemerintahan, pusat industri, walaupun di zaman penjajahan. Nah, artinya kultur yang ada di sana itu berbeda. Saya ingin mendapatkan hal baru. Ibaratnya kalau selama ini hanya tahunya misalkan ikan nila aja yang ada di kolam gitu ya kan. Nah, ternyata di luar itu ada banyak ikan. Gitu. Yang saya pengen tahu apakah di dunia ini cuma ada ikan nila, ternyata tidak. Ada ikan emas ya, ada ikan kakap, ada ikan banyak. Nah, sederhananya di situ. Kemudian singkat cerita lagi, saya keterima di salah satu perguruan tinggi yang ada di Purwokerto, kabupatennya Banyumas. Nah, orang itu kadang-kadang lupa, kiranya Purwokerto itu kabupaten. Padahal Purwokerto itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Itu Pak. Apa nama universitasnya? Universitas saya itu di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ya, jadi teman-teman yang ada di Semanda kalau mau jadi anak UI, ya boleh nanti tanya brosur pendaftaran gitu ya. Nah, itu dari
kecil tadi ya. Ya. Memang asli Bengkulu Utara ya. Asli. Bengkulu Utara. Kemudian sekarang sedang menekuni ya namanya masa muda, masa berjuang di Purwokerto ya. Betul. Kadang-kadang pulang sini ya. Kadang-kadang. Ya. Kalau lagi nggak punya duit saya pulang. Ya. Nah ini Mas Rangga ini kan juga teman-teman pemuda ini kan tahunya Mas Rangga menggeluti dunia kepemudaan, aktif juga, kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan online, kemudian pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Nah, ini boleh diceritakan langkah awalnya mulai memberikan motivasi atau mulai melangkah itu melalui bidang apa? Ya, perjalanan seperti apa? Ya. Nah, jadi gini Bang, saya itu pada saat SMK, saya itu aktif di berbagai organisasi, baik organisasi sekolah maupun organisasi yang ada di luar sekolah. Nah, disitulah saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang kemudian membuka cakrawala berpikir. Oh ternyata di dunia organisasi itu kita tidak hanya diajarkan untuk kumpul-kumpul, ada sesuatu yang kita dapatkan, ya kan, di luar yang justru nggak kita dapatkan di sekolah. Nah yang kemudian begitupun di sekolah. Nah kenapa saya masih sekolah sampai selesai gitu ya kan? Walaupun pada saat itu mungkin isunya itu tawuran dan sebagainya ya, kenakalan remaja itu termasuk tinggi di Bengkulu Utara ini. Tapi saya tetap berusaha untuk menyelesaikan sekolah. Karena yang saya tangkap kemudian itu juga dari nasihat teman-teman organisasi saya yang di luar. Kamu belajar di sekolah itu, kamu cari ilmu, kamu cari pengalaman yang nggak kamu dapat di luar sekolah. Gitu loh. Jadi kedua instrumen belajar saya ini saling pelengkap. Nah sehingga pada saat di organisasi itu saya mendapatkan banyak jejaring, banyak informasi yang kemudian itu menjadi hal baru buat saya. Nah, sehingga itu saya konsep dulu. Konsep pada saat itu saya di Ikatan Pelajar, ya kan, kemudian saya juga aktif di OSIS, yang mungkin teman-teman OSIS ya masih masa SMA ya? SMK ya, SMK. Karena saya SMP-nya kan di pesantren tuh, saya kan nggak terlalu aktif di dunia luar. Nah, pada saat saya di perguruan tinggi, itu saya menemukan sebuah isu. Jadi, fun fact ya, di Purwokerto, di Banyumas, pada saat saya masuk ke perguruan tinggi, itu saya merasa kok kuliah 2 SKS, 4 SKS itu kok kayak kurang. Nah, nanti mungkin teman-teman yang ada di Semanda ini kalau nanti lanjut ke perguruan tinggi mungkin merasakan ya, benar kan Pak? Benar kan? Kita diskusi 2 SKS itu berarti berapa menit? 90 menit. Ya, 90 menit ya. Kita diskusi, itu belum selesai diskusinya, waktunya habis. Kemudian gimana kita mau sampai ke aksi, ya kan? Sedangkan tridharma perguruan tinggi itu kan ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Ya kan? Nah, pengabdian masyarakat ini kan harus kita itu eksekusi langsung, ya kan? Yang kemudian itu artinya kita harus keluar untuk mengimplementasikan hasil studi kita yang ada di kelas. Nah, pada saat saya itu keliling ke desa-desa, jadi saya memang hobinya jalan-jalan, keliling ke desa-desa. Jadi saya tanya, Pak, di Purwokerto ini kan perguruan tinggi itu banyak. Ada sekitar 23 atau 25, saya lupa data pastinya. Itu kampus yang ada di Purwokerto, baik negeri ataupun swasta, ya kan? Yang saya tanyakan ke orang-orang yang ada di desa itu sederhana. Apa sih yang sudah mereka kasih untuk warga sekitar? Ya kan? Jadi jawaban itulah yang kemudian membuat saya itu menemukan satu isu. Jawaban mereka itu, ya apa mas, paling mahasiswa itu turun ke desa-desa, turun ke masyarakat itu kalau ada kepentingan. Contoh, ambil sampling data, ya kan, wawancara, kemudian KKN, itu pun di daerah Banyumas sendiri itu, ya, justru mahasiswanya banyak dibuang atau dilempar ke luar Banyumas, gitu ya, keluar kabupaten, gitu. Yang artinya masyarakat setempat ini tidak merasakan dampak yang signifikan dengan adanya banyaknya perguruan tinggi. Mas, satu perguruan tinggi itu
dalam 1 tahun nggak kurang dari 5.000 yang perguruan tinggi negeri itu ya untuk menerima mahasiswa baru, dan itu berasal dari seluruh Indonesia. Nah artinya kan begitu banyaknya pendatang, puluhan ribu kan yang masuk ke Purwokerto. Tapi kok sangat disayangkan, masyarakat ini tidak merasakan dampak yang konkret, dampak yang signifikan dengan adanya mahasiswa yang katanya agent of change, kontrol sosial, Iron Storm, ya kan? Jadi isu yang saya temukan itulah kemudian akhirnya saya membuat sebuah NGO, sebuah yayasan yang bergerak di bidang volunteer. Itu jadi volunteer itu yang pertama ya, langkah ya, volunteer ya. bukan langkah pertama, udah langkah yang kebanyakan. Malah langkah yang pertama itu, ya, yang pertama itu saya justru belajar di Bengkulu Utara. Di Bengkulu ini, di Provinsi Bengkulu, di Bengkulu Utara, melalui organisasi-organisasi sosial yang ada di luar sekolah. Nah, di situ pengalaman organisasi saya ada, saya merasa punya teman, ya kan, kemudian kita kumpulkan, yuk kita buat satu gebrakan yang kemudian ini paling tidak memulai, ya kita memulai dari diri kita sendiri dulu untuk memberikan contoh ke teman-teman yang lain. Jadi bermula dari teman-teman kelas pada saat itu. Kita jadi volunteer ke desa-desa, ngajar, ya, tidak punya ambisi yang begitu besar. Kita hanya ingin memberikan contoh. Kita hanya ingin memberikan distraction effect kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat. Kepada masyarakat, kita ingin memberikan referensi bahwa ada kok mahasiswa itu yang mau turun ke masyarakat, ya kan, mengimplementasikan ilmu yang mereka punya atau belajar secara langsung dari masalah yang ada di masyarakat. Nah, ya kan, begitupun dengan teman-teman mahasiswa. Kalau jadi mahasiswa, kita punya tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pengabdian masyarakat, ya kan. Nah, pengabdian masyarakatnya itu dalam bentuk seperti apa? Saya berikan contoh bersama teman-teman ini, salah satunya kita bikin agenda di desa-desa. Ya, artinya berarti kan nggak melulu kita harus nunggu dari kampus ya, jadwal itu. Memang harus kita inisiatif. Betul. Ya, kayak ini kan podcast ini kan inisiatif dari guru-guru ya. Betul ya. Iya, semua pihak. Semua terlibat ya. Nah, ini kan perlu disupport nih dari pihak sekolah ataupun yang berkepentingan atau yang memiliki otoritas. Bagaimana daya kreativitas dan inovasi seperti ini perlu kita support. Karena apa? Ini akan menjadi wadah untuk teman-teman siswa, khususnya semangga ya, dalam mengimplementasikan karya potensi yang nantinya akan menjadi bahan publikasi. Ya, kemudian siswanya terangkat karena dia punya karya, sekolahnya namanya juga terangkat. Jangan lupa kita hari ini sudah ada di era revolusi 5 ya, 5.0 ya, bukan 4 lagi, bukan 4.0 tapi 5.0. Revolusi itu yang sedang diimplementasikan melalui program. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kalau melihat perjalanannya ini cukup luar biasa ini, usia yang relatif muda. Nah, memang tidak bisa dipungkiri kalau usia muda itu dengan berbagai macam inovasi tadi, inisiasinya itu nggak jarang banyak tantangannya itu. Nah, yang kita mau tahu nih apa saja yang sudah dilewati tantangan-tantangannya dan bagaimana cara menghadapi dan melewati. Ya, boleh nih kasih tipsnya. Kalau tantangan itu banyak, ya kan? Artinya kalau kita sedang melalui proses, itu kan proses itu ada bagus, ada baik, ada buruk, ada senang, ada sedih, ya kan? Komplit. Nah, kalau saya sendiri itu pada saat saya masih di SMK, tantangan terbesar saya adalah ekonomi. Betul. Kan saya aktif di luar nih, tentu operasional saya itu beda dengan teman-teman yang mungkin hanya aktif di sekolah saja. Ya kan, pasti teman-teman yang aktif di OSIS, yang aktif di Pramuka, ya kan, itu merasakan. Kayak misal, yang harusnya uang bensin itu cukup 20.000 untuk 3 hari karena aktivitasnya tinggi, jadi 40.000 tambah ya. Betul. Tapi kan itu bukan hal. Nah, maka pada saat saya SMK itu untuk mensiasati tantangan itu, saya sambil kerja, saya sambil buka usaha. Kebetulan basically saya itu jurusan multimedia, saya buka percetakan waktu itu Pak Guru. Jadi kita garap spanduk, stempel, ya kan,
mungkin hasilnya itu saya alokasikan untuk pengembangan diri melalui organisasi atau pelatihan-pelatihan lain. Nah, begitupun pada saat di perguruan tinggi, karena yayasan atau lembaga yang saya buat bersama teman-teman itu kan lembaga non-profit, kita nggak bisa cari duit siapa ya. Bukan nggak bisa cari duit, tapi memang tidak dibutuhkan untuk mencari duit. Yang akhirnya saya harus kerja, harus memilih skala prioritasnya itu yang mana. Nah, akhirnya saya sembari jadi driver, ya kan? Sampai saya jadi supir Pak, supir travel, rental mobil keluarga, ya kan? Karena saya punya pengalaman pada saat SMK itu saya pernah jadi supir, ya gitu, jadi supir Pak, jadi supir saya. Pada saat supir itu pun ternyata yang saya dapat tidak hanya uang, saya dapat pengalaman. Saya bisa ke tempat yang belum pernah saya kunjungi, gratis dibayar, ya kan? Kemudian saya bertemu banyak orang yang otomatis dari orang-orang yang saya temui itu dia punya pengalaman, yang kemudian diceritakan ke saya, wah luar biasa nih pengalaman ini. Nah itulah yang kemudian menunjang aktivitas saya untuk kembali bersama teman-teman kita. Ayo kita maksimalkan apa yang ada. Jangan pernah tergantung ketika kita belum punya apa-apa kok nggak mau berusaha apa-apa. Itu kan hal yang kurang tepat juga. Nah kira-kira kondisi sosial seperti itulah yang akhirnya membentuk saya dan teman-teman tentunya. Karena saya seperti ini juga berkat teman-teman, berkat guru-guru, ya, berkat dosen-dosen, ya, dan juga mungkin seperti Pak Guru yang memberikan ruang seperti ini. Itu berkat teman-teman untuk ayo kita maksimalkan potensi. Artinya keadaan itu bukan halangan, bukan kita yang beban. Betul. Jadikan sesuatu yang memang harusnya belum menjadi support system itu kita ubah menjadi energi yang positif. Betul. Ini contoh pemuda-pemuda yang wah biasa ini nekat, biasa. Bukan pemuda nekat. Dari awalnya nekat ini menjadi motivasi yang tinggi. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang perjalanan yang sudah cukup banyak kita punya pengalaman ya dari orang lain juga belajar. Nah, kita itu biasanya nanti akan punya impian tuh, mas, impian atau punya cita-cita, ya entah itu secara pribadi ataupun cita-cita untuk masyarakat umum besar. Nah ini apa sih yang dipikirkan di kepala Mas Rangga ini untuk masa depan nanti? Apakah nanti sebuah karya ataupun sebuah ya jasa-jasa yang akan diciptakan di masa yang kira-kira. Jadi saya itu punya guru, Pak Guru. Nah ini saya juga salam sama Pak Guru, Mas Muda, biasa. Kan? Jadi dulu tuh saya punya guru yang dia itu ngasih nasihat ke saya. Santri itu kalau disuruh apa-apa itu yang nomor pertama maju dulu. Bisa nggak bisa itu? Karena kalau kamu maju, ketika kamu nggak bisa, kamu akan belajar. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak maju, pilihannya ya kamu hanya tidak. Nah yang kemudian sambung sama dia. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain bukan dimanfaatkan orang lain. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah jadi apapun jadinya saya, entah saya jadi supir lagi, entah saya jadi tukang bakso, pesan bapak saya, kalaupun kamu jadi tukang bangunan, jadilah tukang bangunan yang berilmu. Kalaupun kamu jadi tukang bakso, jadilah tukang bakso yang berilmu. Karena dengan ilmu itu, kamu akan bisa memberi kebermanfaatan paling tidak untuk diri dan sekitarmu. Nah, kalau untuk jadi apanya, yang penting kita prosesnya dulu. Proses dulu. Masih panjang perjalanan gitu lah. Nanti siapa tahu teman-teman nanti menemukan jalan yang baru nanti kan. Ya, betul. Yang penting pesannya terus berjuang, belajar. Nah, ini mungkin yang terakhir ini. Wah, terakhir aja gitu ya. Ini tentang pesan untuk teman-teman pemuda. Baik yang menonton, ya khususnya yang ada di daerah kita yang dulu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda hari ini
Karena setiap pemuda itu kan akan beda zamannya. Jadi yang kita hadapi sekarang itu seperti apa dan apa yang harus kita pegang untuk menghadapi dan melewati. Nah, kira-kira pesannya untuk teman-teman pemuda Angga. Buat teman-teman semua, tidak hanya di Bengkulu Utara, tapi di seluruh Indonesia. Ya. Siapapun bisa jadi apapun. Jangan takut untuk berjuang. Ya kan? Kita ini hari ini sudah berada di dalam hidup itu kondisi zaman yang tidak jelas. Kita hari ini ada di era disrupsi. Yang artinya 5 detik ke depan zaman itu tidak kita ketahui akan berganti seperti apa. Artinya yang perlu kita sesuaikan adalah kita dalam menyikapi kita nggak bisa merubah persepsi orang lain tentang kita. Yang bisa kita rubah ada, atau yang bisa kita sesuaikan adalah cara kita berubah. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Saya mengutip kata-kata Najwa Shihab aja ya. Kalau mimpi kamu nggak gede, apa kalau kamu nggak takut dengan mimpimu, artinya mimpimu belum gede. Jadi jangan pernah fokus untuk terus belajar, untuk terus berjuang. Ya. Kita jangan mau kembali di masa-masa penjajahan. Jangan mau negara kita, daerah kita kaya dengan berbagai macam potensi. Tapi kenapa kok bisa kita dijajah 3,5 abad kira-kira yang berhitung ya 3,5 abad? Nah, kita tidak memiliki kemampuan dan kemauan. Pada saat itu perangnya itu bukan perang senjata, tapi perang konflik kepentingan dan perang otak, perang strategi, perang pemikiran. Makanya hari ini saya makin berjil ya kan, mari kembali. Jadi tetap kedaulatan pemuda, kedaulatan masyarakat harus tetap ada di masyarakat Indonesia. Jangan pernah kita lupakan, kita lepaskan perjuangan atau hasil perjuangan para negara. Jadi ayo kita gas, terutama untuk Bengkulu Utara yang lebih luar biasa. Jadikan potensi menjadi prestasi. Nah, luar biasa. Itu closing statement dari Mas Rangga. Intinya, untuk teman-teman pemuda jangan sampai keadaan hari ini menjadi sesuatu yang mengganjal langkah-langkah ke depannya. Nah, kita terus menyadari apa yang terjadi di zaman ini. Jangan sampai kita lihat teknologi kemudian kita dengan keadaan sosial yang terjadi di dalam. Mari bangkit pesan dari Mas Rangga Kristi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mas Rangga sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di agenda-agenda positif lainnya. Siap, kita agendakan. Entah itu di luar ataupun di Bengkulu Utara nanti kita bisa kolaborasi dengan seluruh elemen pemuda yang dari. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di podcast Manda yang terus menginspirasi dan mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.